Kang Emil, saya ingin bacakan interaksi dari WhatsApp ya atau SMS ya. Kang Ahmad, mohon masukan juga bila ada yang meninggal, mohon disiapkan pemakaman khusus jenazah PDP COVID-19. Kita sering kesulitan. Apa ini? Nuhun katanya. Ya itu pertanyaan penting juga, Mas. Mau langsung dijawab, Kang Emil? Jawab aja. Boleh. Saya menghimbau nih kepada warga, tolonglah dalam situasi seperti ini kita bertoleransi, jangan mempersulit situasi yang sudah sulit. Itu namanya pasien kalau sudah meninggal, si virusnya juga meninggal, Mas Tok, kira-kira begitu. Yeah. Ya. Dan sebelum pergi dari rumah sakit, dia sudah dibalem, sudah diplastikin, sudah dipetiin, jadi sebenarnya aman. Maka 2 hari ini terjadi penolakan-penolakan oleh warga yang berada dekat pemakaman. Harusnya itu tidak terjadi, itu satu. Karena kekhawatiran atau pengetahuan yang kurang. Jadi justru saya mau menghimbau kepada warga di sekitar pemakaman, kasihanlah orang sudah berpulang ke rahmatullah masih dipersusah pemakamannya oleh pemahaman kita yang tidak betul, kira-kira begitu. Satu ya. Tapi kita juga menyiapkan makam-makam khusus di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman, sedang dicari untuk dijadikan pemakaman yang memang tidak banyak ada dinamika sosialnya, Mas To. Lokasinya belum bisa saya sebutkan karena sedang kita cari. Yang kedua yang ingin saya sampaikan juga, Mas To, masa ada perawat-perawat di Hasan Sadikin, di rumah sakit ditolak pulang oleh ibu kosnya, ditolak pulang oleh RT RW-nya. Saya nggak habis pikir gitu. Ini harusnya mereka ini pahlawan, disambut, didukung, dipencetan kasar namanya. Ini malah ditolakin. Padahal mereka ini yang di depan menolong orang-orang sakit. Coba. Apa yang ada di pikiran mereka-mereka yang menolak ini? Akhirnya apa yang kami lakukan? Sekarang 3 hotel saya sewa di berbagai tempat, ya, bintang 3, untuk dijadikan penginapan para perawat-perawat yang ditolak oleh lingkungan sekitar, kira-kira begitu. Jadi inilah maksud saya, Mas, PRFM bantu mengedukasi tentang empati, bukan hanya jaga jarak. Ini justru dokter perawat didukung, didoakan, diberi gelar pahlawan, bukannya malah dijauhi karena kurang pengetahuan tadi, menimbulkan kepanikan bersama yang sebenarnya tidak perlu. Jadi saya himbau, mari bekerja bersama-sama, gunakan ilmu sebagai dasar keputusan, ya. Waspada itu waspada rasional, bukan waspada emosional. Insya Allah kalau semua paham, ini bisa berakhir dengan baik, dengan cepat. Kira-kira begitu, Mas. Oke, ada Teh Irna. Kalau nanti Senin misalnya atau kapan keputusan Bandung lockdown lokal nih, dari yang luar Jakarta boleh masuk apa enggak? Saya kerjanya di Jakarta, tapi keluarganya di Bandung nih, Kang. Kemudian ada satu lagi, Anda di 0818620119 sekian-sekian. Masih banyak aktivitas outdoor, terutama pedagang dan pembeli, tapi nggak pakai masker. Ada tanggapan, Kang Emil? Oke, 2 ini mungkin terakhir bisa ditanggapi, Kang Emil? Ya, yang pertama, memang sudah resikonya kalau nanti sudah lockdown, maka nggak boleh datang lagi ke tempat lockdown. Atau orang dari lockdown pindah keluar juga nggak boleh. Kecuali yang urusannya emergensi kesehatan dan urusan pangan gitu ya. Jadi diaturannya hanya 2 itu. Kegiatan yang masih berlangsung adalah yang urusannya makanan dan urusannya kesehatan. Kalau disebut tidak nyaman, tapi nggak ada pilihan. Makanya di Cina lebarannya juga dihilangkan karena ada Chinese New Year ya, Gongsi Facoy. Di Cina nggak ada, Mas, Mas Tok. Gitu. Padahal itu biasanya kan di seluruh dunia yang mudik paling heboh sedunia itu kan mudiknya orang Cina lah ya, dengan lebarannya mereka itu di Tiongkok itu ya, Chinese New Year. Itu dihilangkan oleh pemerintah. Ya kalau ditanya mereka yang nggak mudik, ya pasti kecewa kan. Tapi kan situasinya ini membatalkan segala urusan duniawi gitu. UN dibatalkan tuh. Kemudian segala rupa. Nah, jadi kepada yang kerja di Jakarta untuk tahun ini saya himbau tinggal saja di Jakarta. Jangan pulang dulu ke Bandung karena potensi tadi milenial bergerak yang kenanya menurut statistik kan orang tuanya. Atas nama kangen kita mengorbankan rasionalitas pas kejadian kena coronanya kan.
Iya, Yang kasihan mereka yang pertahanan imunitasnya lemah, yaitu para orang tua kita gitu. Nah, yang kedua mengenai itu memang karena maskernya terbatas dan juga kita prioritaskan jaga jarak itu menjadi penting. Saya kira fokus aja dulu menjaga jarak, jangan terlalu dekat ya. Karena sebenarnya masker itu teorinya kan memang untuk orang yang sakit atau gejala sakit.